Wah gawat, sajadah kesayangan Rafif tiba-tiba terbang terbawa hembusan angin yang sangat kencang. Sore itu, di halaman rumah yang dipenuhi bunga beraneka warna, Rafif sedang bersiap-siap untuk menunaikan ibadah sholat asar. Namun, sungguh di luar dugaan, angin nakal yang seolah memiliki sihir tiba-tiba menyambar sajadah hijau bermotif bintang emas miliknya. Rafif hanya bisa terdiam dan membelalakan mata melihat sajadahnya meliuk-liuk di udara layaknya burung elang yang sedang menari di awan. Ia sangat kebingungan karena waktu sholat sudah hampir tiba dan itu adalah sajadah paling nyaman yang selalu menemaninya beribadah setiap hari. Matanya terus mengikuti kemana arah sajadah ajaib itu pergi. Ternyata, sajadah hijau kesayangannya itu mendarat dan tersangkut di dahan paling tinggi dari pohon raksasa yang ada di sudut halaman belakang rumahnya. Pohon raksasa itu memang sangat rindang dan memiliki dahan yang menjulang jauh menembus awan. Rafif menggaru-garu kepalanya yang tertutup peci putih, merasa sedih dan sedikit cemas. Ia tahu bahwa memanjat pohon raksasa itu sangat berbahaya dan tidak mungkin dilakukan oleh anak sekecil dirinya tanpa pengawasan orang dewasa. Namun, waktu sholat asar tidak akan menunggu. Ia harus segera menemukan cara cerdas. Jam di tangan Rafif terus berdetak tanpa kenal kompromi. Matahari juga sudah mulai condong ke arah barat, menandakan bahwa waktu sore akan segera berlalu meninggalkan hari. Suara azan dari masjid di ujung jalan sudah terdengar mengalun merdu sejak beberapa menit yang lalu. Rafif menyadari bahwa sebagai anak yang rajin dan taat, ia tidak boleh menunda-nunda waktu sholat. Hatinya berdebar kencang memikirkan apakah ia harus menyerah dan menggunakan sajadah lain. Tetapi rasa sayangnya pada sajadah bintang emas itu membuatnya bertekad bulat. Ia berjanji pada dirinya sendiri akan membawa turun sajadah itu dengan selamat dan tepat waktu. Rafif yang cerdik tidak kehabisan akal. Ia segera berlari menuju gudang perkakas kecil di sudut taman dan keluar sambil menarik sebuah tangga kayu berwarna merah muda yang biasa digunakan ayah untuk memetik buah mangga. Dengan sisa tenaga yang ada, ia menyeret tangga tersebut dan menyandarkannya pada batang pohon raksasa yang kokoh. Perlahan namun pasti, ia melangkah menaiki anak tangga pertama dan kedua dengan sangat hati-hati agar tidak terjatuh. Ia merasa sangat optimis kali ini usahanya akan membuahkan hasil. Namun, ketika ia mencapai anak tangga teratas dari tangga kecil itu, tangannya masih belum juga bisa menyentuh ujung sajadahnya. Dalam keadaan hampir putus asa, Rafif melihat teman kecilnya datang menghampiri. Seekor kucing berbulu oranye terang yang sangat gembul bernama Miko. Miko menggesekkan tubuh hangatnya ke kaki Rafif seolah memberikan dukungan moral. Rafif membatin dan berharap mungkin saja Miko yang lincah bisa memanjat pohon itu dan menjatuhkan sajadahnya. Ia memberi isyarat kepada Miko dengan menunjuk-nunjuk ke arah dahan pohon raksasa. Miko yang pintar merespons dengan mengeong keras dan langsung melompat ke dahan yang paling rendah. Tetapi bukannya mengambil sajadah, Miko malah meringkuk nyaman di dahan rendah itu dan mulai tertidur pulas terkena hembusan angin sore. Rafif menepuk jidatnya melihat kelakuan kucing kesayangannya itu. Ia harus mencari rencana baru yang lebih brilian. Matanya kemudian tertuju pada tumpuk bambu sisa bangunan di dekat pagar. Aha! Sebuah ide cemerlang melintas di kepalanya yang cerdas. Ia mengambil sebatang bambu yang paling panjang dan ramping, lalu mencari kawat lentur untuk diikat melengkung pada ujung bambu tersebut sebagai pengait. Dengan senyum penuh kemenangan, Rafif mengangkat gala bambu buatannya itu tinggi-tinggi. Ia mengarahkannya tepat ke ujung sajadah hijau yang melambai-lambai pelan ditiup angin, berharap kawatnya bisa mengait kain lembut itu dengan sempurna. Rencana memang seringkali tidak seindah kenyataan. Saat Rafif mencoba mengangkat bambu panjang itu lurus ke atas, ternyata beban bambu tersebut jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Tangan kecilnya gemetar hebat, menahan beban yang terus bergoyang ke kanan dan ke kiri. Semakin tinggi ia mengangkatnya, bambu itu semakin melengkung tak beraturan, hingga akhirnya ia kehilangan keseimbangan. Beruntung Rafif dengan sigap melepaskan bambu tersebut sehingga ia tidak ikut terjatuh ke tanah. Ia menghela napas panjang, menyadari bahwa tenaga seorang anak berusia 7 tahun belumlah cukup untuk mengendalikan galah bambu raksasa yang seberat itu. Matahari kini mulai bersinar dengan cahaya jingga keemasan yang menghangatkan taman, pertanda waktu sore sudah semakin beranjak pergi. Rafif duduk bersila di atas rumput hijau yang lembut, menatap sajadah di atas pohon dengan pandangan yang sendu.
Rasa sedih mulai menyelimuti hatinya karena semua usahanya seolah menemui jalan buntu. Ia membayangkan betapa ruginya jika ia harus tertinggal sholat tepat waktu hanya karena masalah ini. Namun, di dalam hatinya yang paling dalam, ia tahu bahwa seorang anak yang tangguh pantang menyerah sebelum usahanya benar-benar habis. Ia memejamkan mata sejenak, mengumpulkan semua konsentrasi dan imajinasi kreatifnya. Tepat saat ia membuka mata, pandangannya menangkap sebuah benda yang sangat menonjol di sudut taman. Sebuah trampolin besar berwarna-warni cerah yang biasanya ia gunakan untuk bermain dan melompat-lompat bersama teman-temannya di akhir pekan. Mata Rafif seketika berbinar terang layaknya bintang di langit malam. Sebuah senyum lebar terkembang di wajahnya yang bulat dan menggemaskan. Roda gigi di dalam kepalanya berputar cepat merangkai sebuah rencana pamungkas yang sangat berani dan menyenangkan. Ia yakin dengan bantuan alat pantul raksasa itu, ia bisa terbang bagaikan pahlawan super, menyusul sajadahnya yang nakal. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Rafif berlari menghampiri trampolin tersebut. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menggeser trampolin berat itu melewati rerumputan. Dengan langkah kaki yang mantap dan napas yang menderu, ia mendorong dan menariknya sedikit demi sedikit. Miko, si kucing oranye yang sudah terbangun, kini hanya bisa menonton dari atas pohon, sambil mengeong bingung melihat teman kecilnya bekerja keras. Setelah perjuangan yang cukup melelahkan, trampolin itu akhirnya berada pada posisi yang sangat sempurna, tepat berada di titik tengah di bawah dahan pohon, tempat sajadah zamrudnya bertengger dengan anteng. Rafif melepas alas kakinya dan segera naik ke atas trampolin dengan lincah. Ia memulai lompatan pertamanya dengan pelan, membiarkan tubuhnya beradaptasi dengan pantulan karet trampolin. Semakin lama, irama lompatannya semakin cepat dan ia menekan kakinya semakin kuat. Tubuh mungilnya melesat semakin tinggi ke udara, menembus hembusan angin sore yang sejuk. Ia merasa seperti sedang terbang menembus awan. Setiap pantulan membawanya semakin dekat dan lebih dekat lagi menuju dahan raksasa. Jantungnya berdetak kencang dipenuhi rasa gembira dan harapan yang sangat besar. Dan tiba pada momen yang paling menegangkan. Pada pantulan terbesar dan terkuat yang bisa ia lakukan, tubuh Rafif melenting tinggi melampaui dahan-dahan rendah pohon ek raksasa itu. Di titik puncak lompatannya, seakan waktu berjalan sangat lambat, ia menjulurkan kedua tangan mungilnya dengan sangat hati-hati. Jari-jarinya terentang lurus dan akhirnya ia berhasil meraih ujung kain sajadah hijau zamrud bermotif bintang emas tersebut. Genggamannya begitu erat, seolah ia baru saja menyelamatkan sebuah harta karun paling berharga di seluruh lautan. Senyum kemenangan yang sangat cerah mekar di wajahnya yang kini bersinar terkena cahaya mentari sore. Tarikan tangannya yang kuat membuat sajadah itu akhirnya terlepas dari jepitan dahan pohon. Sambil memeluk erat sajadah kesayangannya di dada, Rafif meluncur turun ke bawah mengikuti gaya gravitasi dan mendarat kembali di atas jaring trampolin dengan sangat empuk dan aman. Ia berguling pelan ke belakang sambil tertawa lepas, sebuah tawa yang penuh dengan kelegaan dan kebahagiaan luar biasa. Miko, si kucing oranye ikut melompat turun ke trampolin dan menggosokkan kepalanya ke lengan Rafif, seolah ikut merayakan keberhasilan besar teman kecilnya. Misi penyelamatan sajadah terbang yang sangat mendebarkan itu akhirnya selesai dengan hasil yang sangat memuaskan. Setelah petualangan singkat yang menguras tenaga dan pikiran itu, Rafif segera melompat turun dari trampolin. Ia mencari tempat paling datar dan bersih di atas hamparan rumput hijau taman belakang rumahnya. Lalu, menggelar sajadah hijau zamrud bintang emas itu dengan penuh kasih sayang. Angin sore berhembus lembut menyibak rambutnya yang sedikit basah oleh keringat, memberikan kesejukan yang tak terhingga. Menghadap ke arah kiblat, Rafif mengangkat kedua tangannya dengan tenang dan mulai menunaikan sholat asar tepat pada waktunya. Hatinya dipenuhi dengan rasa syukur yang mendalam, tidak hanya karena sajadahnya telah kembali, tetapi juga karena ia tidak menyerah pada rintangan.